Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang teks anekdot. Nah, coba simak gambar berikut. Kira-kira gambar apa ini ya? Baik, mari kita interpretasikan gambar ini. Yang pertama, kita bisa lihat ada 3 orang bapak-bapak. Ya, yang pertama menggunakan seragam, kemudian memakai peci atau kopiah yang bertuliskan PNS. Bapak-bapak tersebut membawa secari kertas yang bertuliskan naik gaji. Dan sepertinya dia dalam keadaan hati yang senang. Kemudian tokoh yang kedua adalah seorang bapak-bapak yang memakai pakaian kaos biasa yang bertuliskan pedagang dan dia juga membawa secari kertas dengan tulisan naik harga. Dia juga terlihat sangat sumringah ya, terlihat dari senyumnya yang lebar. Nah, yang terakhir ada bapak-bapak yang ukurannya itu lebih kecil ya dibanding 2 bapak-bapak tadi, di mana dia seperti menyampaikan memangnya semua orang pegawai negeri, dengan disertai ekspresi yang sepertinya tidak menyenangkan ya. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang ada di masyarakat atau yang biasa kita jumpai di lingkungan sosial. Tokoh yang ada di gambar tersebut juga sebenarnya memang ada di lingkungan sosial, di masyarakat. Maksudnya? Nah, kalian bisa lihat di situ ada sindiran dan ada kata lucu. Nah, sindiran dan lucu ini merupakan kata kunci dari teks anekdot. Baik, sekarang kita mulai membahas materi tentang teks anekdot ya. A. Pengertian dan fungsi teks anekdot. Kalian bisa lihat di situ tertulis bahwa anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Isi dari sebuah teks anekdot adalah sebuah sindiran pada suatu hal atau pada seseorang. Salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Selain itu, kejadian yang diangkat dari teks anekdot merupakan peristiwa yang nyata. Kejadiannya nyata, kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambah unsur-unsur rekaan. Fungsi dari anekdot adalah sebuah hiburan atau intermezzo yang dilengkapi dengan sebuah sindiran terhadap suatu hal. B. Struktur teks anekdot. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. 2. Orientasi. Orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis,
konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. 3. Krisis. Krisis atau komplikasi merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. 4. Reaksi. Reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Yang terakhir, 5. Koda. Koda merupakan penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. C. Kebahasaan teks anekdot. 1. Menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. 2. Kalimat retoris. 3. Penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. 4. Penggunaan kata kerja aksi. 5. Penggunaan kalimat perintah. 6. Penggunaan kalimat seru. Penjelasan pertama, bahwa terdapat kalimat yang mengacu pada peristiwa masa lalu atau dapat disebut kilas balik atau flashback. 2. Kalimat retoris merupakan kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, penggunaan konjungsi temporal, seperti kemudian, lalu, sebelumnya. 4. Penggunaan kata kerja yang biasa disebut sebagai verba. Yang kelima, penggunaan kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah. Sedangkan kalimat seru adalah kalimat yang isinya mengungkapkan kekaguman perasaan. D. Menyusun teks anekdot. Dalam menyusun anekdot ada beberapa hal yang harus ditentukan terlebih dahulu. Adapun hal yang harus diperhatikan antara lain, yang pertama adalah tema, kritik, humor atau kelucuan, tokoh, struktur, alur, dan terakhir pola penyajian. Dengan menyusun teks anekdot, diharapkan ketika membuat atau menyusun teks dapat berjalan dengan lancar dan mudah, sehingga alur dan tujuan dapat tersampaikan dengan jelas. Mari kita coba menyusun teks anekdot berdasarkan langkah-langkah yang sudah kita tentukan. Kita akan membuat sebuah teks anekdot yang bertema kasih sayang pada orang tua. Kemudian kritiknya kita tentukan adalah anak yang memandang orang tua di masa tuanya sebagai orang yang merepotkan. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah menentukan humor. Humornya, orang dewasa malu karena dikritik oleh anak kecil. Selain itu, kita tentukan tokoh. Tokohnya ada kakek tua, ayah, anak, dan menantu. Langkah berikutnya, kita tulis gambaran umum atau garis besar inti dari strukturnya. Seperti yang kita ketahui, struktur ada 5. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang pertama, abstraksi. Kakek tua yang tinggal bersama anak menantu dan cucu 6 tahun. Orientasinya, kebiasaan makan malam di rumah si anak. Kakek tua makannya sering berantakan. Kemudian krisis atau masalahnya adalah kakek tua diberi meja kecil terpisah di pojok dengan alat makan anti pecah. Reaksi, cucu yang berusia 6 tahun membuat replika meja terpisah. Yang terakhir adalah koda. Cucu 6 tahun itu mengungkapkan kelak akan membuat meja terpisah juga untuk ayah dan ibunya.
Kemudian tahap yang berikutnya adalah alur. Alurnya, kakek tua tinggal bersama anak, menantu dan cucunya yang berusia 6 tahun. Karena sudah tua, mata si kakek rabun dan tangannya bergetar sehingga kerap menjatuhkan makanan dan alat makan. Agar tidak merepotkan, ia ditempatkan di meja terpisah dengan alat makan anti pecah. Anak dan menantunya baru sadar ketika diingatkan oleh cucu 6 tahun itu yang tengah bermain membuat replika meja. Nah, di sini kita tentukan yang terakhir adalah pola penyajiannya. Pola penyajiannya bisa dialog atau narasi, tapi kita tentukan narasi saja ya. Setelah kita membuat, mari kita kembangkan sehingga menjadi sebuah teks anekdot. Seorang kakek hidup serumah bersama anak, menantu, dan cucu berusia 6 tahun. Keluarga itu biasa makan malam bersama. Si kakek yang sudah pikun sering mengacaukan segalanya. Tangan bergetar dan mata rabunnya membuat kakek susah menyantap makanan. Sendok dan garpu kerap jatuh. Saat si kakek meraih gelas, sering susu tumpah membasahi taplak. Anak dan menantunya menjadi gusar. Suami istri itu lalu menempatkan sebuah meja kecil di sudut ruangan, tempat sang kakek makan dan sendirian. Mereka memberikan mangkuk melamin yang tidak gampang pecah. Saat keluarga sibuk dengan piring masing-masing, sering terdengar ratap kesedihan dari sudut ruangan. Namun, suami istri itu justru mengomel agar kakek tak menghamburkan makanan lagi. Sang cucu yang baru berusia 6 tahun mengamati semua kejadian itu di dalam diam. Suatu hari, si ayah memperhatikan anaknya sedang membuat replika mainan kayu. "Sedang apa, sayang?" tanya ayah pada anaknya. "Aku sedang membuat meja buat ayah dan ibu. Persiapan buat ayah dan ibu bila aku besar nanti." Ayah anak kecil itu langsung terdiam. Ia berjanji dalam hati, mulai hari ini kakek akan kembali diajak makan di meja yang sama. Tak akan ada lagi omelan saat piring jatuh, makanan tumpah, atau taplak ternoda kuah. Baik, itu adalah salah satu contoh dari teks anekdot yang telah kita susun bersama. Adapun amanat yang terkandung di dalam teks ini yaitu sebuah kasih sayang kepada orang tua. Kita sebagai anak harus selalu patuh, taat, hormat, dan sayang kepada kedua orang tua kita. Karena jasa kedua orang tua kita tidak akan pernah ada balasan yang setimpal. Pada teks anekdot ini, sering kita jumpai cerita atau fenomena yang ada di kehidupan kita sendiri. Kehidupan masyarakat yang sangat dekat dengan peristiwa-peristiwa seperti ini. Bagaimana seorang anak memperlakukan orang tuanya yang sudah lanjut usia. Jadi, kita sebagai anak harus bisa mengambil hikmah dari cerita anekdot tersebut. Jangan sampai kita tersindir ya. Selesai sudah pembahasan kita belajar tentang apa itu teks anekdot. Terima kasih bagi yang sudah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Jangan lupa dicatat poin-poin yang penting. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.